Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. & Co Refreshing Moment. Masih di edisi jalan-jalan dan kuliner. Kali ini, Dr. & Co akan mengajak Sobat Healthy untuk jalan-jalan dan kuliner di kota Pahlawan. Penasaran? Yuk langsung aja. Ayo kita lepaskan kepenatan dan tinggalkan stres, cause it's refreshing time. Waduh, udah kangen banget nih naik pesawat. Dan hari ini kita akan berangkat ke kota Pahlawan, Surabaya, nyobain naik maskapai penerbangan baru yang baru aja didirikan pada bulan Maret tahun 2021, berkonsep low cost carrier atau LCC, berfokus pada kalangan muda milenial dan terbang dari Terminal 1A Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Apalagi kalau bukan Super Airjet. Nah, ini kita udah di dalam kabin pesawat Super Airjet jenis Airbus A320. Yang pertama, langsung aja kita bahas urusan paling wajib kalau ngomongin pesawat, yaitu ruang kaki. Menurut kita, dibandingkan dengan maskapai sejenis lainnya untuk tipe low cost carrier, ruang kaki di pesawat ini termasuk cukup luas. Kenapa? Kayaknya kalau menurut kita karena faktor kursinya yang ketebalan sandarannya cukup slim dibandingkan maskapai lain. Untuk tingkat kebersihan dan fasilitas lainnya, overall cukup nyaman dengan standar penerbangan pada umumnya. Tiket pesawat sudah termasuk bagasi 20 kilo, namun tidak include meal. Sudah praktis bisa web check-in, dan counter check-in di bandara cukup banyak, tapi memang antriannya lumayan rame. Oh iya Sobat Healthy, pernah nggak sih ngerasain perasaan gak nyaman di telinga saat bepergian dengan pesawat? Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Ternyata, kondisi itu disebut sebagai kondisi airplane ear atau ear barotrauma yang terjadi akibat perubahan tekanan udara secara mendadak seperti saat lepas landas dan mendarat, yang akhirnya akan berdampak pada gendang telinga. Hal serupa juga bisa terjadi saat kita sedang naik turun gedung tinggi bertingkat dengan menggunakan lift. Biasanya, rasa tidak nyaman pada telinga lebih dirasakan pada bayi dan anak, atau jika kita sedang mengalami flu atau infeksi telinga tengah, ataupun memiliki rinitis alergi serta sinusitis. Saluran Eustachius yang merupakan penghubung antara ruang di belakang gendang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan bagian belakang rongga hidung, memiliki fungsi untuk menyeimbangkan tekanan pada telinga bagian tengah dan luar tubuh. Untuk membuka saluran Eustachius untuk menyamakan tekanan udara, kita dapat menelan makanan atau minuman, menguap, serta berbicara. Selain itu, untuk mengatasi rasa tidak nyaman di telinga, dapat juga melakukan manuver Valsalva dengan cara menutup mulut, mencubit-cubit hidung dengan jari tangan, lalu meniupkan udara lewat hidung. Atau dapat juga menggunakan sumbat telinga atau semprotan hidung dekongestan maupun pil dekongestan sesuai anjuran dokter. Selain rasa tidak nyaman pada telinga, keluhan lain yang sering kita alami adalah perasaan kembung, yang juga merupakan akibat tekanan udara yang rendah pada ketinggian, yang menyebabkan gas pada perut. Mengunyah permen karet bisa mengatasi keluhan pada telinga, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan perut kembung. Untuk mengatasi perut kembung, saat naik pesawat dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat menyebabkan penumpukan gas di perut seperti kacang-kacangan, buncis, kol, kembang kol, brokoli, jamur, produk susu, minuman bersoda, dan bir. Sobat Healthy juga dapat mengonsumsi obat kembung seperti Simeticon sebelum penerbangan serta berjalan di lorong kabin setiap 1 hingga 2 jam. Dan ini kita udah sampai di Terminal 1 Domestik Bandara Juanda, Surabaya. Ini kita turun naiknya dapat garbarata nih. Ini suasana dalam terminalnya udah cukup modern dan ini di area penjemputan kedatangannya. Next day, pagi yang cerah, langitnya biru banget. Ini kita lagi di jalanan di kawasan Galaxy Mall. Kita mau berangkat buat sarapan di salah satu makanan legendaris kota Surabaya. Kita akan lewatin Monumen Kapal Selam atau disingkat Monkasel yang lokasinya berada di Jalan Pemuda Genteng. Monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410, salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Pada 26 Januari 1990, KRI Pasopati 410 dinonaktifkan dan menjadi monumen kapal selam untuk mengenang perjuangan operasi Trikora serta mengabadikan kapal selam tersebut.
Nah, ini kita udah sampai di Pengampon 2. Dari nama jalannya aja udah pada tahu dong kita mau makan apa. Ya, kita mau sarapan di Nasi Empal Pengampon yang lokasinya berada pada Jalan Pengampon Gang 2 nomor 3. Untuk parkirannya di pinggir jalan besar di depan, cukup banyak dan aman. Lalu kita tinggal jalan kaki masuk sedikit aja, udah langsung kelihatan Nasi Empal Pengampon di sebelah kiri. Ini dia Nasi Empal Pengampon. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai 2 siang, lanjut lagi jam 5 sore sampai 9 malam. Begitu masuk udah langsung kelihatan dapurnya. Tempat makannya cukup luas, pakai kipas angin, tapi adem sih, nggak panas. Ini untuk menu dan harganya net ya. Untuk semua menu nasi halal, dan semua menu bubur tidak halal. Dan ini kita mau cobain nasi empalnya. Isiannya banyak banget loh ini, dan kelihatannya enak juga. Ada nasi putih, suiran empal yang aduhai banyaknya, tumis kacang panjang, keripik kentang, timun, dan sambal. Empalnya rasanya enak banget sih ini. Gurih, tapi agak cenderung manis ya. Empuk, dan banyak banget. Kacang panjang wortelnya enak, rasa dan tingkat kematangannya pas. Keripik kentangnya juara, garing, gurih, ada manisnya, enak banget deh pokoknya. Dia ada jual terpisah juga untuk keripik kentangnya dan sambalnya juga enak, cukup pedas. Di sini juga sediain kerupuk dan sebagainya, termasuk keripik kentang yang mantep banget tadi. Tapi maaf, lupa tanya harganya berapa. Dan Nasi Empal Pengampon ini hanya buka di Dewi Sartika Batu dan Food Court ITC Surabaya. Selain itu palsu. Overall, menurut kita nasi empalnya benar-benar enak dan patut dimampirin. Apalagi kayaknya dengan harga Rp37.000 dan dapat empal sebanyak itu, kayaknya sangat masuk akal ya. Oke, next kita mau lanjut sarapan part 2. Gak jauh dari Nasi Empal Pengampon, masih ada lagi nih sarapan yang gak kalah enaknya. Lokasinya di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 36 Genteng. Ini dia Sate Klopo on the Mohen Bu Asih. Bukanya dari jam 7 pagi sampai 10 malam, jadi bisa banget nih buat makan pagi, siang, sore, malam, oke. Untuk parkirannya di pinggir jalan besarnya, cukup banyak dan aman. Dan ini untuk tempat makannya, lumayan ada beberapa meja panjang. Kalau nggak kebagian meja, ya bisa take away atau pesan di GoFood juga ada. Ini satenya banyak banget, udah siap dibakar semua. Ada daging sapi, lemak, ayam, usus, dan lainnya. Bakarnya masih pakai areng ya. Jadi sate klopo ini merupakan kuliner khas Surabaya yang proses pembuatannya pakai kelapa. Di atas tusukan dagingnya ada taburan kelapa parut dan biasanya dimakan pakai serundeng. Jadi pasti gurih banget nih. Dan ini untuk menu makanannya dan harganya juga udah net ya. Ini kita pesen sate sapi ayam, jadi dapat 5 tusuk sate sapi dan 5 tusuk sate ayam dan lontong. Untuk sate sapi ayam harganya Rp30.000, lontong Rp4.000. Oke, kita mulai cicipin aja. Untuk satenya, kesan pertama harum, bikin ngiler. Sate ayamnya pas dipotong empuk banget, nggak pakai kulit, karena ya memang pas pesen juga memang ordernya nggak mau kulit. Kalau yang sapi juga empuk, tapi kan memang tekstur daging sapi nggak selembut ayam ya. Jadi tergantung aja selera masing-masing. Ukurannya sedang dan rasanya sesuai prediksi, gurih banget. Kelapanya berasa, terus bumbu kacangnya juga asin manis gurihnya pas banget. Nggak terlalu kental, yang nggak terlalu encer juga. Lalu ditaburin kecap manis dan dimakan pakai potongan bawang merah dan irisan cabai. Ya rasanya pokoknya enak banget deh. Cuma saran kalau ada gosong-gosongnya dikit, ya bisa dibuang aja ya bagian gosongnya. Lalu untuk lontongnya, ini lontongnya sih beneran deh, jadi banget. Pas dipotong lembut banget, nyatu banget berasnya. Sedang ya, nggak terlalu keras, ya nggak terlalu lembek, kenyal, gurih, terus dikasih serundeng juga. Enak banget ini lontong, wajib bener deh dicoba kalau misalkan makan di sini. Nah, buat pencinta kerupuk disediain kerupuk juga nih. Menurut kita, sate klopo on the Mohen Bu Asih memang rekomen banget buat dicoba. Harganya juga masih cukup ramah kantung. Bahkan pas kita kesana, ada bule juga yang lagi ngevlog. Mantep kan, eksis banget ini. Lanjut. Kayaknya kalau ke Surabaya tapi nggak ke tempat yang satu ini masih belum sah ya. Apalagi kalau bukan Pasar Atom. Kita langsung aja naik ke gedung parkir Pasar Atom Mall. Dan kalau udah siang gini, mau masuknya aja udah lumayan ya, antrinya panjang. Tarif parkir sekali masuk Rp10.000. Dan ini untuk area parkirnya, rame tapi luas, jadi jangan terlalu khawatir nggak dapet parkir. Dah, langsung aja kita masuk. Ini suasana pasar atau mall. Tokonya banyak sih, tapi kalau kata orang sini udah nggak sebanyak dulu tokonya yang buka.
Dan kalau orang kesini buat belanja, kita beda. Kita kesini buat ke food courtnya yang ada di lantai paling atas. Ini suasana food courtnya rame banget. Kios makanannya banyak, yang makan lebih banyak lagi. Padahal udah seluas ini loh. Gak heran sih, karena di sini banyak banget makanan terkenal Surabaya, mulai dari yang halal hingga non halal. Depot Burudi, lontong minyonya Marlia, siobak Adam, dan ini pempek Farina yang bakal kita cobain kali ini. Pempek Farina terkenal banget di kota Surabaya. Di sini juga yang beli rame. Menunya ada paket-paket gitu, ada satuan juga, ada frozen juga. Untuk harganya udah terlampir ya, belum termasuk PPN. Ini tempat goreng-gorengnya, ada timun, mie kuning yang pasti cukanya banyak banget. Dan kali ini kita beruntung banget ada paket hemat yang kebetulan isinya memang kita mau coba. Paket Juleha, isinya ada kapal selam besar 1, lenjer besar 1, dan tahu. Harganya 35 ribuan, plus PPN jadi 39 ribu totalnya. Bener-bener good deal kayaknya ya. Ini kalau dilihat aja air liur udah ngecas ya. Kelihatan fresh banget, baru digoreng garing, warnanya keemasan, pakai masker aja harumnya masih tembus loh. Ukurannya juga cukup besar, langsung aja diguyur dulu cukanya. Kalau cuka bisa request, mau pedes, sedang nggak pedes, dan kalau kurang masih bisa minta lagi nambah. Tapi yang punya mah hati-hati ya, jangan bablas makan cukanya. Pas dipotong, waduh pempeknya legit banget. Pas dimakan, waduh kok enak banget. Pempeknya bener-bener berasa fresh, ikannya fresh nggak amis, rasanya pas banget. Kapal selam dan lenjernya approve deh. Jujur nih, kalau buat pempek tahu, ini pertama kalinya nyoba makan pempek tahu. Dan langsung jatuh hati dong, enak banget. Ternyata pempek dikombinasi sama tahu tuh enak ya. Apalagi buat yang suka crispy. Karena pempek yang lapisin tahunya itu tuh nggak tebel, jadi crispy gurih banget. Ditambah cukanya yang asam, manis, asin, gurih, pedesnya nano-nano, balance banget rasanya. Ini sempurna, juara banget. Pantas aja terkenal, seenak ini toh rasanya. Next, entah kenapa kalau belum makan nasi kayaknya belum sah ya. Ini kita randomly lihat di sini banyak orang pesen nasi goreng merah, jadi kita pengen coba. Berhubung di sini yang jual nasi goreng merah itu banyak, jadi kita pilih satu aja random. Kita cobain yang mie ujung pandang Dapur Nita. Ini menunya banyak ya. Dan kita pesen nasi goreng Casio Siobak non halal. Harganya menurut kita lumayan juga, 55.000 per porsinya. Ini dia nasi goreng merahnya. Tampaknya lumayan menarik ya. Topping daging Casio Siobaknya dipajang di atas. Ada sambal dan acarnya juga. Porsinya cukup besar, tapi ya nggak sampai banyak banget juga. Untuk rasanya, sambalnya lumayan pedas, acarnya enak, Casio dan siobaknya boleh juga, empuk, banyaknya sedang. Nasi gorengnya sendiri cukup oke, ada pakai telur sama daun bawang juga. Tapi entah menurut kita ini cukup sehat, minyaknya nggak over, tapi secara rasa ya juga nggak sampai harum gurih banget ya, dari segi daging maupun nasi gorengnya sendiri. Oke kalau gitu, next episode kita bakalan turun ke area makanan di Pasar Atom Lama. Di sana ada menu wajib yang gak boleh ketinggalan kalau Sobat Healthy berkunjung ke Pasar Atom. Selain itu juga masih banyak tempat wisata dan kuliner menarik yang bakal kita kunjungin. Jadi jangan lupa untuk nonton terus video kita. Semoga bisa menjadi inspirasi kuliner dan liburan bagi Sobat Healthy. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Kalau Sobat Healthy ada masukan atau ide destinasi wisata dan kuliner yang rekomen, Sobat Healthy bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!